Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada pagi hari ini yakni berkaitan dengan masalah fikih. Kita akan coba bahas yaitu masalah ikrar. Mudah-mudahan pembahasan ini terakhir untuk masalah ikrar. Dikemukakan oleh musannif faslun, ini suatu fasal. Wal muqarru bihi darbani, dan muqarbih itu ada dua macam. Muqarbih itu adalah yang diikrarkan. Hakullahi ta'ala, yang pertama hak Allah ta'ala. Wa hakul adami, dan kemudian yang kedua hak adami, hak kemanusiaan. Fa hakullahi ta'ala yasihu ruju'u fihi anil ikrar bihi, dan maka hak Allah Ta'ala itu sah menarik kembali padanya anil ikrar, dari ikrar itu dengan hak Allah. Wa hakul adami la yasihur ruju'u fihi anil ikrari bihi, dan hak adami, hak kemanusiaan tidak sah menarik kembali padanya dengan ikrar dengan hak adami. Wa taftakiru sihatul ikrari ila salasati syara'id, dan membutuhkan sahnya ikrar kepada tiga perkara. Al-bulughu, yang pertama balik, wal aqlu, yang kedua berakal, wal ikhtiyaru, dan yang ketiga kemauan sendiri, bukan dipaksa. Wa in kana bimalin u'tubira fihi syartun rabi'un, dan jika ada ikrar itu dengan harta, maka diperhitungkan padanya syarat yang keempat. Wa huwa ar-rusdu, yaitu ar-rusdu, cerdik atau pandai. Wa idza aqarra bimajhulin, dan apabila seseorang ikrar dengan yang samar, ruji'a ilaihi fi bayanihi, maka diulangi kepadanya dalam menjelaskannya. Wa yasihul istisna'u fil ikrari idza wasalahu bihi, dan sah istisna. Istisna itu adalah pengecualian, dan sah istisna di dalam ikrar apabila disambungkan istisna dengan mustasna minhu, wa huwa fi hali sihhati wal maradi sawaun, dan ikrar itu pada waktu sehat dan sakit adalah sama. Itulah bab yang akan kita bahas
pada pagi hari ini. Terutama yang bermasalah, yang akan kita angkat masalahnya adalah bimajhulin, ikrar yang samar, yang tidak jelas. Ya. Wa idza akara li syakhsin, dan apabila dia berikrar kepada seseorang bimajhulin, dengan yang majhul, dengan perkara yang samar, yang tidak diketahui, yang tidak jelas. Kaqaulihi, seperti ungkapannya, li fulanin alayya syai'un, bagi fulan wajib atasku sesuatu. Ini samar. Jadi fulan ini kan siapa orangnya? Ya. Fulan ini siapa? Fulan ini adalah samar. Kalau disebutin namanya li Zaidin, oh jelas si Zaid. Tapi kalau li fulanin ini nggak tahu orangnya, samar, siapa dia? Ya. Kemudian kata-kata syai'un juga samar, majhul, tidak diketahui syai'un itu apa. Ya kan? Kalau misalnya utang 100 juta, nah itu jelas. Misalnya li Zaidin alayya, bagi si Zaid wajib atasku 100 juta, nah itu jelas. Tapi jika li fulanin alayya syai'un, bagi si fulan wajib atasku sesuatu, nah itu nggak jelas, samar. Ya. Bila terjadi hal seperti itu, samar, tidak jelas, ruji'a bidhammi awwalihi, ruji'a ilaihi ilal mukirri, maka dikembalikan kepada yang berikrar. Fi bayanihi, fi bayanil majhuli, di dalam menjelaskan perkara yang majhul tersebut. Dikembalikan kepada yang berikrar untuk menjelaskan perkara yang tidak samar itu, ikrar yang tidak jelas, ikrar yang tidak diketahui. Fayuqbalu tafsiruhu, maka diterima penjelasannya, penjelasan perkara yang majhul, bikulli ma yatamawwalu, dengan segala sesuatu yang bisa bernilai, yang bisa menjadi harta. Wa in qalla kafalsin, meskipun sedikit, seperti uang receh, uang logam. Nah, logam kan sekarang 500 perak, 1000 perak. Meskipun itu nilainya sedikit, seperti uang receh, maka diterima. Walau fasara majhula bima la yatamawwalu, bima la yatamawwala, dan jikalau dia menjelaskan perkara yang majhul, perkara ikrar yang tidak jelas itu, dengan sesuatu yang tidak bernilai, yang tidak bisa menjadi harta, lakin min jinsihi, akan tetapi dari jenisnya, dari jenis yang bisa bernilai harta, kahabbati khintotin, seperti sebiji gandum. Biji gandum kan akan bernilai, kalau banyak kan jadi harta, jadi bernilai harganya. Maka jikalau yang berikrar itu menjelaskan akan ikrar yang majhul,
sesuatu yang samar, dia menjelaskan dengan sesuatu yang tidak bernilai menjadi harta, yang tidak bisa menjadi harta, akan tetapi dari jenis yang bisa menjadi harta seperti sebiji gandum, au laisa min jinsihi, atau yang tidak dari jenis yang bisa dinilai dengan harta, yang tidak bisa dinilai menjadi harta. Lakin akan tetapi yahillu iktina'uhu, menjadi halal memeliharanya, halal memperolehnya, kajildil mayyitin, kajildi mayyitatin, seperti kulit bangkai, wa kalbin muallamin, dan seperti anjing yang dilatih, wa zablin, dan kandang yaitu pupuk, ya. Kubila tafsiruhu, maka diterima penjelasannya, ya. Maka diterima penjelasannya. Fi jami'i zalika alal as-sahih, pada semua yang demikian itu menurut kaul as-sah, diterima tuh, ya. Kalau dijelaskan ternyata kulit bangkai kan kalau disamak halal, boleh, ya. Atau anjing yang dipelihara yang sudah dilatih, misalnya yang dilatih untuk berburu atau pupuk. Jadi kalau menurut kaul yang as-sah, jika ditafsirkan dengan yang demikian itu kubila, maka diterima. Fi jami'i zalika, pada semua yang demikian itu alal as-sahi, menurut kaul as-sah. Wa mata aqarra bimajhulin, dan apabila dia berikrar dengan perkara yang samar, yang tidak diketahui, wamtana'a min bayanihi, dan dia enggan, tidak mau menjelaskannya perkara yang samar itu, ba'da antuliba, setelah diminta untuk menjelaskannya, husiba hatta tubayyana tubayyinal majhula, sampai dia menjelaskan yang majhul tersebut. Jadi harus ditahan. Kalau orang yang berikrar dengan perkara yang majhul, yang samar, kemudian dia tidak mau menjelaskan, dia tidak mau menjelaskan apa yang samar tersebut, maka ditahan sampai dia menjelaskan akan perkara yang samar itu. Nggak boleh dilepas. Fa in mata qoblal bayani, dan maka jika dia mati, orang yang berikrar majhul tadi mati, meninggalkan dunia, qoblal bayani, sebelum dia menjelaskan, sebelum adanya penjelasan, tuliba bihi alwarisu, maka dituntut untuk bisa menjelaskan. Siapa yang dituntut? Yaitu ahli waris. Ahli waris yang berikrar itu diminta untuk menjelaskan. Wa wuqifa jami'ul sirkati, dan ditahan semua sirkah, harta sirkah, harta peninggalan itu ditahan. Harta peninggalan itu ditahan sampai ahli waris itu menjelaskan.
apa yang dimaksud dengan mazhul yang diucapkan oleh orang yang berikrar. Wa yasihul istisna'u fil ikrari iza wasalahu bihi. Dan sah opo istisna dan sah pengecualian di dalam ikrar apabila dia menyambungkannya dengannya. Ai wasalal al-mukirru al-istisna'a bil mustasna minhu, yaitu maksudnya orang yang berikrar itu menyambungkan al-istisna dengan yang dikecualikan. Jadi yang berikrar itu menyambungkan pengecualian dengan yang dikecualikan. Fa in fasala bainahuma, maka apabila dia memisahkan di antara keduanya, yaitu di antara pengecualian dan yang dikecualikan, bisukutin au kalamin kasirin ajnabiyin dorro, dipisahkan dengan diam, dia berdiam, atau perkataan yang banyak yang lain dorro, maka yang demikian itu mudarat, ya, tidak boleh, batal, ya. Amma sukutu, adapun diam, amma sukutul yasiru, adapun diam yang sedikit, kasaktati tanapusin, seperti untuk bernapas, mengambil napas, fala yadurru, maka yang demikian itu tidak memudaratkan, tidak membatalkan, boleh apabila diamnya hanya mengambil napas. Tapi diamnya lama, kemudian dia berkata-kata dengan kata-kata yang lain, perkataannya banyak, kan terpisah tuh antara istisna dengan mustasnanya, terpisah, maka yang demikian itu dorro, membatalkan, tidak boleh. Wa yustaratu aidan fil istisna'i, dan disyaratkan juga di dalam istisna, di dalam pengecualian, Allah yastaghriqo mustasna minhu, dan disyaratkan juga di dalam istisna bahwa tidak boleh menghabiskan yang dikecualikan. Fa inistaghroqahu, maka jika dia menghabiskan al mustasna minhu, nahu seumpamanya li Zaidin alayya asyaratan ila asrotan dorro, seperti umpamanya bagi Zaid, untuk Zaid atasku 100, 10 kecuali 10, habis dong, dorro, maka yang demikian itu tidak boleh, batal. Makanya dibilang fa inistaghroqahu, Allah yastaghriqal mustasna minhu, maka jika tidak menghabiskan yang mengecualikan, jadi kalau habis batal, ya, kalau habis batal. Dan disyaratkan juga di dalam istisna bahwa tidak menghabiskan mustasna minhu, maka jika dia menghabiskannya seumpamanya li Zaidin alayya asyaratan
ila asaratan darra. Bagi Zaid wajib atasku 10 kecuali 10. Habis. Yang demikian itu, ikrar yang demikian itu adalah batal, mudarat. Tidak boleh. Wawa dan bermula dia ay al ikraru, dan bermula ikrar fi alisah sihati, pada keadaan sehat, wal marodi, dan dalam keadaan sakit, sawaun adalah sama. Dan ikrar di dalam keadaan sehat dan sakit adalah sama. Hatta sampai lau aqarra syahsun, jikalau seseorang berikrar fi sihatihi, pada waktu sehatnya, bidainin li Zaidin, hutang kepada si Zaid. Dalam keadaan sehat dia berikrar bahwasanya dia berhutang kepada si Zaid. Wa fi maradihi, dan dalam keadaan sakitnya, bidainin li amrin, dengan hutang kepada Amr. Dalam keadaan sehat dia berikrar berhutang dengan si Zaid. Dalam keadaan sakit dia berhutang dengan Amr. Sah, sama saja kedudukannya. Ya. Walam yuqaddamin ikraru awwalu, maka tidak boleh mendahulukan ikrar yang pertama. Ikrar kepada si Zaid tidak boleh didahulukan. Wahina izin, dan seketika itu payuqassamu al muqarru bihi bainahuma, maka dibagi muqarrbi yang diikrar itu di antara keduanya, dibagi bisawiyati, dengan sama, dibagi dua sama. Ya, antara memenuhi ikrar kepada si Zaid yang pada waktu sehat dan memenuhi ikrar kepada si Amr pada waktu sakit, maka dibagi dua. Oleh karena itu, ikrar pada keadaan sehat dan dalam keadaan sakit maka sama, tetap harus dilaksanakan. Nah, jika terjadi itu maka dibagi dua, sebagaimana bidainin li Zaidin dalam keadaan sehat, wa fi maradihi, dan dalam keadaan sakit, bidainin li amrin, berhutang kepada Amr. Jadi dibagi dua antara Zaid dan Amr. Hadirin yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kajian kita masalah ikrar sudah selesai. Insyaallah besok kita akan membahas masalah ahkamul ariyah. Ya, ahkamul ariyah. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.